Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya, di berbagai kota dan pelayanan televisi, di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com, www.reformata.com, www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Oke saudara, hari ini kita mau berbicara kaya dan bahagia, apakah bisa? Ini menjadi pertanyaan menarik karena ada pameo yang mengatakan nggak mungkin orang bisa kaya kalau jujur, gitu ya. Saya bilang salah. Tidak mungkin orang kaya itu bisa bahagia luar biasa. Saya bilang salah. Ayub adalah satu contoh yang sangat menarik. Abraham adalah case yang lainnya. Iya. Lalu kalau kita pergi ke perjanjian baru, kita akan menemukan orang seperti Sakeus yang juga mengalami kegemilangan, keberhasilan di dalam materi, tetapi tetap juga mewarisi kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali. Jadi kaya dan bahagia sangat mungkin. Dan itu justru harus menjadi satu gairah, cita-cita yang kita tanamkan di dalam batin kita. Ya, sehingga bagaimana itu dipahami, ini yang menjadi perlu. Supaya juga jangan di benak kita, kaya itu adalah harga diri. Itu salah lagi. Ya, bukan itu yang kita mau maksud. Nah, kita akan lihat satu persatu. Perspektif kaya di dalam perjanjian lama itu seperti apa sih? Ya, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ternyata kaya, ya, itu mempunyai satu perspektif negatif kalau dia hanya diterjemahkan secara materi. Ya, tetapi ketika dia mempunyai satu korelasi yang kuat dengan rohani, maka kaya itu bukan masalah. Amsal mencatat pertama, ya, cepat kaya itu bahaya. Loh, kok cepat kaya bahaya? Karena orang cepat kaya selalu menghalalkan segala cara. Itu menjadi satu prinsip yang harus hati-hati. Artinya bukan kayanya yang masalah, tapi keinginan cepat yang membuat dia menghalalkan segala cara. Itu yang salah. Tetapi kegairahan orang untuk cepat kaya memang menjadi sangat kuat. Karena kekayaan seringkali dikaitkan dengan harga diri. Saya ingat betul ada satu orang ponakan saya, lalu pernah omong sama saya. Dia panggil saya itu tulang begitu ya. Orang Batak itu tulang itu paman. Ya. Dia bilang, tulang, aku ini bersumpah untuk diriku, dia bilang. Begitu tekanannya kuat sekali. Gak bakal aku mau jadi orang miskin. Loh, kenapa sih kamu ngomong gitu? Orang miskin di keluarga coba kita jadi dihina dari gini. Kadang-kadang memang ada kecenderungan-kecenderungan, khususnya di keluarga-keluarga Batak. Ya, kalau keluarga suku lain sih saya lihat baik-baik semua ya. Jadi kalau di keluarga itu kadang-kadang ini anak orang kaya, anak orang miskin, perlakuannya bisa berbeda. Ya, menurut saya banyak orang tua kurang ajar yang tidak pantas disebut orang tua. Ya, lo kok bapak ngomong gitu? Karena ya udah perlakukan anak ini orang kaya, yuk ngomong sama dia banyak sekali. Yang miskin just sekilas, padahal dua-dua sama-sama cucu. Bagi saya itu orang tua kurang ajar. Ya, mesti kalau tahu diri dan kita tahu apa namanya belas kasihan, yang miskin yang lebih banyak diperhatiin. Karena dia perlu semacam satu rasa ketenangan, penghargaan. Ya. Nah, akibatnya karena begitu perlakuan sudah masuk ke dalam lini keluarga, bukan saja keluarga besar tetapi sudah menjadi keluarga yang dari katakanlah satu papa, satu mama begitu. Nah, itu mengakibatkan nggak mau ada orang jadi miskin. Jadi orang kan berpacu jadi kaya. Celakanya memang kalau orang kaya selalu dihormati. Maka kalau orang kaya bertobat, 1000 media memuat.
Tapi kalau orang miskin tukang becak bertobat, enggak jelas ceritanya ada di mana ya. Karena enggak ada yang mau ngeliput itu. Maka yang diundang kesaksian itu selalu adalah si Anu bertobat. Ya itu orang kaya apa. Tukang becak enggak ada yang care. Padahal pertobatannya belum tentu juga menjadi hebat. Nah, satu orang pernah ngomong sama saya, wah ini orang Pak kalau bertobat pasti pengaruhnya hebat sekali. Saya tidak percaya ada seorang bisnismen bertobat pengaruhnya hebat. Saya tidak percaya ada seorang presiden bertobat lalu pengaruhnya hebat. Yang hebat Tuhan bikin orang bertobat. Ya, bahwa pengaruh sosiologinya pasti, pengaruh politisnya pastilah ada. Ya, jadi itu memang menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan begitu. Tetapi selalu tidak menjadi satu dampak yang terlalu luar biasa. Kemarin kita ada seminar, ya data di Korea ternyata menunjukkan misalnya ada kecenderungan orang Kristen mulai menduduki posisi. Ya, tetapi ternyata orang Buddha menjadi marah. Ya, karena menteri pariwisatanya orang Kristen. Bikin mapping baru katanya di sana ya. Mappingnya itu alamat gereja yang kecil-kecil ada semua. Alamat kuil hilang semua. Apa bedanya orang Kristen? Maka Yap Tian Hil almarhum pernah mengatakan, saya lebih suka tidak ada menteri Kristen daripada menteri itu korupsi. Dan saya setuju sekali kalimat itu. Cuma sayang, makin hari orang Kristen makin kurang percaya diri. Maka posisi-posisi yang bersifat sangat materi itu menjadi ukuran kita. Nah di sini kita perlu hati-hati sekali. Ya, kekayaan dan kesombongan merupakan tetangga yang seringkali sulit dipisahkan. Itu sebab orang cepat kaya karena mengejar harga diri, menggapainya jadi sombong sekali. Lalu memandang rendah tiap orang. Ya, Amos berteriak di zamannya. Bagaimana para raja, para pemimpin termasuk imam makan dan terlibat dalam suap. Mereka menginjak-injak hak orang miskin. Jadi sejak zaman dulu di Alkitab sudah dicatat. Kebengisan, kengerian dari sistem kehidupan bermasyarakat. Dan terus bergulir sampai sekarang. Oleh karena itu orang-orang yang berteriak diperlukan terus-menerus. Nah saya harap itulah keberanian kita untuk menyuarakan kebenaran tanpa memilah-milah apa yang bisa kita jalani. Ya, lalu kekayaan dan kejatuhan ternyata juga sangat dekat sekali. Memang kekayaan dan kejatuhan menjadi satu hal yang penting. Saya tidak bisa membayangkan Amerika akan bisa terus berjaya dalam kehidupannya. Karena gaya hidup Amerika sudah sangat high cost sekali. Gaya hidup yang tinggi membuat cost tinggi. Padahal produktivitas makin hari akan makin sulit, kompetisi makin berat. Ya, sehingga kalau nanti Asia itu mengalami kebangunan, itu lebih karena situasinya. Di tingkat seperti barat sana, cost itu sudah mencapai puncaknya. Untuk satu produksi katakanlah sangat mahal sekali cost orangnya. Tetapi kalau di Asia, itu masih rendah. Sehingga cost itu bisa separuh lebih murah ke bawah. Ya, nah ini akan mengakibatkan Asia akan terus leading. Dan mereka akan terus menjadi kuat sekali. Dan akan bisa satu waktu mengalahkan Barat. Perputaran ini tidak bisa disangkali. Kalau kita ambil contoh misalnya di Prancis yang baru-baru berapa tahun lalu demo para buruh begitu besar sekali. Ya, karena pemerintah mau membuat satu perubahan peraturan dalam perburuhan. Bagaimana mulai diperhatikan misalnya orang kalau di sana itu soalnya orang di PHK, biaya mem-PHK satu orang mahalnya setengah mati. Indonesia sempat sudah dirancang. Seorang biar kata mencuri pun di perusahaan, kalau dikeluarkan tetap dapat pesangon. Itu kalau disetujui hancur Indonesia ini. Iya. Orang yang nggak nyolong aja banyak yang pantas di PHK kok. Nah itu dibayar, lalu nyolong dibayar lagi. Ya bubar kita ini sudah. Maka Indonesia ini mimpi yang tak karu-karuan. Semua buruh dimanjakan sebetulnya. Nah kalau saya orang Kristen jadi buruh, ngapain takut? Iya, kenapa? Kalau Anda bagus ya dibayar orang bagus. Masalahnya bukan apa peraturan yang ada kan. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita. Mestinya kita masuk di dalam areal seperti itu. Nah oleh karena itu Barat semakin sulit. Nah itu sebab orang-orang seperti dari China dulu begitu kuatnya di Eropa ataupun di Amerika. Lalu orang Asia dan terakhir orang Vietnam. Di Australia ya di negara bagian sudah ada blok-blok untuk orang-orang Vietnam. Ya di Belanda sekarang Vietnam juga sudah mengalahkan orang-orang Chinese. Karena Vietnam lebih sengsara. Mereka manusia perahu yang hidup enggak mati enggak. Sehingga waktu mendarat jangankan gaji sekian dolar ya, asal cukup makan pun mereka kerja. Nah, itu memberikan daya tahan dan daya juang yang hebat. Ya, sehingga kemiskinan membuat orang kuat untuk bertarung naik ke atas, tetapi kekayaan seringkali membuat orang terlena dan jatuh ke bawah. Ya. Tetapi yang seperti saya bilang tadi, jangan terus buru-buru takut. Kenapa saudara? Karena di sisi lain dalam perspektif PL juga dikatakan,
Kaya itu mestinya tidak cepat, tapi sedikit demi sedikit. Artinya, kayalah dengan keringatmu sendiri. Jangan kaya dengan keringat orang lain. Sehingga kaya dengan keringat sendiri itulah kaya yang bertanggung jawab. Kita akan bergerak dinamis dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, ini penting. Kemudian bagaimana kerendahan hati dan kekayaan. Sehingga orang kaya itu selalu menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah anugerah Tuhan. Dan tidak membuat dia menjadi besar kepala. Maka di situ kekayaan tidak jadi masalah. Ya. Dan Yesaya menggambarkan kekayaan bangsa-bangsa untukmu. Nah, ini seringkali dikutip oleh pengkhotbah-pengkhotbah untuk mau mengatakan seluruh kekayaan bangsa-bangsa yang akan diberikan kepada anak-anak Tuhan. Lalu menerjemahkan anak Tuhan itu adalah orang Kristen. Salah. Orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Tapi anak Tuhan memang pasti orang Kristen. Iya. Sehingga jangan terus mengklaim itu gila-gilaan. Nah itu saya kira yang mau dimengerti di dalam ayat itu adalah seluruh harta di kolong langit ini punya siapa? Punya Tuhan. Tuhan bisa kasih pada orang yang diperkenannya. Mesir dalam tanda petik dipaksa menyumbang kepada Israel. Waktu Israel mau meninggalkan Mesir, Israel tidak punya modal. Mereka dipaksa dalam tanda petik untuk mencukupi perjalanan orang Israel. Itu Tuhan. Jadi artinya ya Tuhan akan memprotek kita, akan memberkati kita. Itu urusan kecil. Tapi yang menjadi serius, sejauh mana kelayakan kita menerima berkat Tuhan. Nah itu yang mesti kita perhatiin. Hidup kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu. Nah itu yang menjadi persoalan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih ya, bagaimana proses kekayaan menjadi satu azas yang harus diperhatikan, nah itu penting sekali. Ya, dan saya menyelusuri dari Alkitab sampai kepada pola hidup, sebetulnya benar sekali. Orang kalau mau kaya itu amat sangat mungkin. Ya. Yang berikut, mari kita lihat bahagia dalam perspektif PL. Supaya kita menemukan kaya dan bahagia itu apa bisa. Berbahagia di dalam perspektif PL adalah orang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Bongkar semua Alkitab dan temukan. Maka kebahagiaan adalah takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 1 menggambarkan orang seperti ini. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Nah itu suka jadi mantra pendeta kalau berdoa ya. Tetapi lupa kualitas kayak apa yang pantas ke sana. Mari kita mulai urut secara perlahan-perlahan bagian ini. Kalau orang takut akan Tuhan itu adalah yang berbahagia. Ya, nah saya akan mau tanya. Orang takut akan Tuhan, orang itu akan rajin apa malas? Karena orang malas dilarang di Alkitab kan ya. Hei pemalas, belajar sama semut. Oke? Bahkan dalam PB dikatakan dalam konteks Tesalonika, ketika mereka mempunyai perspektif yang salah sampai menanti pendatangan Tuhan lalu nggak mau kerja. Paulus bilang apa? Yang nggak kerja jangan kasih makan. Saya kagum dengan Alkitab. Banyak orang Kristen merusak orang Kristen lain. Sudah malas kerja. Hanya karena lapar langsung dikasih makan. Kamu tidak tolong orang itu. Kamu merusak orang itu. Wah kan kita mesti mengasihi dong Pak, nggak boleh gitu. Loh, kalau kasih itu liar, berarti Tuhan tidak maha kasih dong ya. Habis dia bikin sorga, dia bikin juga neraka sih. Pernah saudara pikir itu? Yuk main-main gak serius, pang ditampar masuk ke neraka. Kalau kita pikir-pikir kan, kalau memang maha kasih apa susahnya ya? Tuhan bikin surga aja, jangan bikin neraka dong. Maka keseriusan dalam kekristenan harus diperhatikan. Jadi orang yang takut Tuhan pasti rajin. Orang rajin pintar apa bodoh? Oke, good. Orang rajin pasti pintar. Tidak ada orang rajin yang bodoh. Ya. Kalau kita IQ 100, 125, 150. Ya kalau dia Kristen yang baik, memang IQ-nya 100, dia maksimum dapat 100. 125 ya maksimum 125. Itu namanya pintar. Kapasitas terpakai semua. Nah sekarang saya mau tanya. Kalau orang takut akan Tuhan, cenderung boros apa hemat? Hemat. Hemat sama pelit dua hal yang berbeda ya. Jangan kalau kau pelit terus bilang ini kan anak Tuhan Pak. Bukan. Anak setan itu pelit-pelit. Kalau irit, boleh. Ya, irit dan pelit itu tetangga jauh. Ya. Nah, yang ketiga, kalau anak Tuhan itu cenderung cengeng apa punya daya tahan? Pasti punya daya tahan. Mereka sabar dalam penderitaan, itu kan ajaran Alkitab kan begitu ya. Orangnya ini bertanggung jawab apa enggak? Tanggung jawab, bisa dipercaya apa enggak? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang pintar jujur, tanggung jawab, tahan banting, hemat. Ini orang kira-kira cari kerja gampang apa susah? Gampang. Yang kedua pertanyaannya, orang ini akan berhasil apa gagal? Jadi anak Tuhan berhasil apa gagal? Ya sudah, gampang kan? Tapi kenapa aku gagal Pak? Malas kau.
Susah-susah amat ya. Kenapa kau gagal Pak? Bodoh kau. Sudah bodoh malas pula lagi. Ya komplit lah. Jadi sebetulnya kan gak ada yang sulit. Jadi jangan dimagiskan. Tuhan membuat satu struktur hukum yang you mesti ikut. Ya, kalau kita di dalam biasa saya banyak hal gitu. Lalu orang kan suka lompat-lompat. Kita di RPK apalagi ya. Kalau pas warna-warni misalnya. Dari pertanyaan teologi bisa ke psikologi, bisa ke mana-mana lompat-lompat. Lalu ada orang teman saya, Pak, Bapak berapa lama belajar untuk itu? Saya cuma jawab sederhana. Kenapa kau tanya berapa lama? Iya loh Pak, saya juga kan pengen begitu. Salah, jangan tanya berapa lama. Belajar kau terus-menerus. Maka dalam belajar terus-menerus kau akan dapat terus-menerus. Mau berapa banyak? Ya terserah berapa banyak kau mau belajar. Kapasitasmu berapa banyak? Mungkin saya bisa belajar itu 2 hari, kamu perlu 3 hari. Atau jangan-jangan kamu perlu sehari karena kamu lebih pintar dari saya. Cuma kamu lebih malas. Maka tidak jadi terlalu pintar. Bukan karena bodoh. Ya. Maka saya tidak percaya di kolong langit ini tidak ada yang tidak bisa. Semua pasti bisa. Orang dunia saja percaya kalau semua pasti bisa. Apalagi anak Tuhan. Apa yang nggak bisa? Tidak ada yang nggak bisa. Jadi apapun itu bisa akan dikerjakan. Karena Tuhan sudah berkata. Maka diciptakannya lah manusia. Diciptakannya mereka laki-laki perempuan lalu berata. Beranak cuculah dan taklukkanlah apa? Bumi. Ada 2 perintah itu. Tapi perintah yang kita jalankan yang pertama kan. Beranak cucu terus. Buminya tidak takluk-takluk. Kitanya yang takluk sama bumi. Ya salah kita itu. Jadi kalau baca Alkitab akhirnya. Kaya bahagia itu hak kita. Tapi bukan Bim salah. Bim jadi kaya. Makanya orang barat selalu mengatakan time is money. Kenapa itu? Itu Kristen sekali itu. Iya. Cuman mesti diterjemahkan money itu adalah ukuran yang agak berbahaya kalau dipakai itu. Kenapa time is money? Because time is responsibility. Kalau you bertanggung jawab terhadap waktu, maka waktu jadi uang. Nah, itu ukuran materinya. Waktu akan menjadi keberhasilan, waktu akan jadi kesuksesan. Nah, you juga mesti ngerti, time is a process. One day dia akan finish. Maka karena one day finish, one day you mesti tanggung jawab. Supaya one day you tanggung jawab, maka hiduplah bertanggung jawab. Jadi kita mati pun tidak takut. Karena hidup saya pakai bertanggung jawab. Surga menunggu saya. Kan begitu ya. Sehingga kaya dan bahagia itu luar biasa. Menjadi satu warna. Nah soal kaya itu memang ukuran yang sangat relatif. Iya kan ya. Ukuran yang sangat relatif artinya kalau kita bikin strata orang 3 ya. Kelas atas, tengah, bawah. Ternyata yang di kelas atas ada lagi. Atas, tengah, bawah lagi. Oke. Jadi kelas atas. Yang paling atas. Oh itu bagus banget ya. Tapi kelas bawah tadi ada ya. Kelas bawah juga ada. Tengah, atas, bawah. Udah kelas di bawah, terus paling bawah pula lagi. Nah ini juga gawat ya. Kau kelas apa? Kelas bawah. Di mana? Di bawah. Kalau kelas bawah di atas, stratanya kan masih bagus. Tengah masih oke. Di bawah berat sekali tuh. Tetapi ternyata ada keuntungan juga. Ya, orang-orang yang miskin seperti ini. Kenapa? Orang kaya selalu gelisah. Naik turun saham dan dolar. Tapi orang yang miskin banget gak pernah gelisah. Karena gak punya apa-apa dia. Jadi gak ada yang dipikirkannya. Jadi satu sisi bahagia juga dia ya. Kamu gimana? Kan dolar naik. Oh dolar naik Pak. Terus kenapa? Apa urusannya Pak? Bensin naik. Ya biarin naik Pak. Saya gak pakai mobil. Dia gak pusing. Maka ini ada keberuntungan-beruntungan. Tapi apakah hidup kita seperti itu untuk mendapat keberuntungan? Salah dong. Makanya bagaimana Anda ada di atas. Tetapi tidak jadi besar kepala. Itu yang kita mesti pikirkan. Sehingga bagaimana connecting antara kaya dan bahagia yang digambarkan Alkitab itu menjadi luar biasa. Apa dikatakan di dalam PB? PB memang mengatakan celakalah yang kaya. Bahwa orang kaya susah masuk surga. Kekayaan dan tipu daya sangat dekat. Kekayaan dan pencobaan karena kekayaan bisa membuat orang mencobai Tuhan. Dan tergoda dengan apa yang dimilikinya. Sehingga akhirnya Yakobus juga menggambarkan bagaimana orang meratap karena kaya. Kaya yang membawa dia jadi celaka. Nah di dalam bagian ini, gambaran-gambaran itu dengan segera memang memberikan perspektif negatif terhadap kekayaan. Nah disinilah sebetulnya terjadi semacam persimpangan jalan antara prosperity theology atau teologi sukses dengan teologi penderitaan. Sehingga Amerika lalu masuk ke Korea lalu ke Indonesia. Teologi sukses sangat berkembang pesat begitu ya. Khususnya sebelum Krismon kemarin. Lalu semua orang ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti kaya begitu ya. Nah ini mulai dikumandangkan. Tetapi kemudian jujur saja kalau di riset, akhirnya teologi ini tidak ada yang ikut Tuhan jadi kaya.
Yang ada, dia kaya dan mengatakan itu berkat Tuhan. Padahal hasil rampokan. Dia bersembunyi di balik teologi tadi. Kerjanya nipu, cepat dia kaya. Wah, ini berkat Tuhan. Omong kosong. Nah, ini yang mengerikan, saudara. Sehingga sebetulnya perpuluhan yang dikasih itu adalah legalitas terhadap uang yang dikorupsi. Jadi dia mau bilang, Tuhan, aku memang korupsi, tapi jangan lupa kau kebagian 10%. Anu gitu kan. Sehingga ada kawan saya dijebol kantornya 300 juta. Lalu dia cerita, pegawainya ini ditangkap, masuk sel. Diaudit sama polisi, diperiksa, ditekan, terus karena pengen tahu, kemana nih orang pakai duit segitu. Ini pegawai biasa kok 300 juta, ngawur gitu ya. Dicek satu ke sini. Kelihatan lah transaksinya. Yang beli handphone lah apalah. Waduh, konsumtif semua. Karena nggak ada uang yang ditabung. Dia kerja setahun pun belum nggak dapat 300 juta. Dia tilep 300 juta habis sekejap. Kan sakit jiwa ini. Tetapi yang menarik adalah kemudian tidak ditemukan 30 juta. Terus ditekan sama polisinya. Terus lapor polisi sama kawan. Ini kita nggak ketemu yang 30. Pak, tolong saya juga pengen tahu. Supaya saya tahu pola hidup atau apa, saya juga pengen lihat dah. Ini jalurnya dari mana dan kemana. Kita mau bikin jadi internal pelajaran juga kan gitu ya. Lalu kemudian akhirnya terakhir saudara tahu dia tekan polisi. Dia jawab apa? Perpuluhan. Uangnya ke gereja. Justru yang 10% ini dulu. Sudah nilep 300 juta, dia potong perpuluhan, dia kasih ke gereja, baru sisanya dia pakai. Kok bisa ya? Inilah otak rusak kan? Loh iya Pak, saya tidak mungkin berhasil mencuri 300 juta kalau Tuhan tidak tolong. Ya cilaka lagi nih kan. Maka saya sudah harus memberikan 10%. Sakit loh gereja. Gereja ini jahat setengah mati. Maka agama itu seringkali merusak orang. Maka kalau kau tidak mau belajar mencintai firman sehat, hancur semua hidup kita. Dan kita harus berani hidup yang sehat. Itu akan hancur. Saya sudah ketemu banyak orang dengan variasi yang macam-macam. Hari ini saya ketemu anu Pak. Ya saya baru tahu ya, kalah 100 miliar, kalah 200 miliar. Uang taruh, pegang Lehman Brothers. Si anu lagi, wah lah ini orang-orang dekat semua. Berapa? Banyak. Udah gak bisa ngomong nih Pak, ngomongnya aja udah lemes. Udah gak bisa ngomong. Ya, karena kalau kalah di bawah 100 miliar buat mereka masih biasa. Di atas 100. Ya, sekarang tinggal lembaran kertas 0 semua. Gak ada harganya. Berat. Nah jadi di dalam bagian-bagian seperti ini saudara, ini menjadi kesulitan-kesulitan yang luar biasa sekali. Ya. Nah oleh karena itu keterikatan pada kekayaan itu memang jadi malapetaka. Tetapi menarik sekali. Perjanjian baru juga mengatakan kaya itu ternyata bisa juga miskin. Itu Wahyu 29 itu jemaat di Smyrna. Aku tahu kemiskinanmu, kesusahanmu dan seterusnya. Namun engkau kaya. Saya kadang berpikir ya, jemaat Smyrna itu memang miskin karena dianiaya. Mereka miskin bukan karena malas kerja. Mereka tinggal di Smyrna yang secara politis tunduk kepada pemerintah pusat. Lalu dibuatlah satu kuil untuk menghargai Kaisar Tiberius. Lalu orang disuruh menyembah. Orang Kristen tidak mau. Gara-gara nggak mau diisolasi secara sosial, politik, dan ekonomi. Jadi mereka mau jual, tidak ada yang mau beli. Mereka mau beli, tidak ada yang mau jual. Siapa Kristen? Jangan transaksi. Itu membuat mereka menjadi miskin. Bukan karena malas ya. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan, aku tahu kau miskin, namun engkau kaya. Itu kalimat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau bikin orang Smyrna kaya, gampang itu. Tapi mereka punya privilege untuk mendapat sebuah kehormatan, mengalami kesulitan. Tetapi tetap tidak meninggalkan iman. Ya, di dalam peristiwa Ibrani juga pernah digambarkan bagaimana orang Kristen waktu itu tidak boleh kaya. Dirampok. Penulis Ibrani bilang, harta kalian dirampok. Tapi pada waktu itu kalian tetap bersuka cita. Karena kalian tahu, harta ini boleh diambil. Tapi harta di surga bersifat kekal dan abadi. Enggak jadi susah mereka karena itu. Saya kalau baca Alkitab dan menemukan, saya sangat terguncang di dalam pengertian, wow, inilah semangat yang harusnya kita miliki. Sehingga hidup itu kita menggapai secara totalitas. Ya. Bagaimana kemudian kita orang menjadi miskin namun memperkaya. Ya. Bagaimana kekayaan itu juga ternyata muncul dalam iman, kekayaan yang muncul dalam pengertian. Orang-orang Makedonia adalah orang yang miskin. Lalu Paulus membebaskan mereka untuk tidak usah membantu Yerusalem yang sedang kelaparan. Tapi orang Makedonia bilang, jangan tahan kami. Lalu mereka tetap memberikan. Sampai Paulus kaget. Jangan, gak usah. Tolong jangan larang kami. Lalu mereka tetap ngotot dan mereka memberikan. Rasul Paulus membebaskan mereka karena tahu situasi mereka. Mereka ngotot mau memberi. Paulus sampai kagum loh. Luar biasa sekali. Ya, maka semua sekolah kita yang di bawah Mika namanya Makedonia. Saya selalu mau mengatakan, boleh tempat sekolah itu tertinggal. Boleh tempat sekolah itu miskin.
Karena kita akan bangun di kantong Kristen yang tertinggal. Tetapi dia harus jadi berkat yang luar biasa. Amin. Ini Tuhan ajar kok. Spirit itu mau dibangun. Ya. Nah jadi saudara, kaya dalam perspektif PB kita lihat menarik kan ya. Jadi kita melihat penempatan itu yang menjadi penting bagaimana kita untuk memperhatikan segala sesuatu di sana. Maka kita lihat bahagia dalam perspektif PB. Di dalam PB, kalau kita membaca Matius 5, ucapan bahagia kita bisa kaget-kaget ya. Kata bahagia di sana dipakai adalah makarios yang bentuk tensisnya itu present. Jadi berbahagialah sekarang. Kamu yang dianiaya. Gimana lagi dianiaya berbahagia? Sebetulnya kalau kamu dianiaya karena Kristus, adalah kamu dianggap terhormat sehingga Kristus memberi kamu kesempatan menikmati yang Yesus alami. Tapi orang Kristen sekarang mana ada mau gitu. Ya, ini kita mesti pikir baik-baik ya. Jadi Tuhan memberikan sebetulnya privilege kepada anak-anaknya untuk boleh mengalami apa yang dialami. Padahal dengan mengalami apa yang dialami Kristus, pengenalan pemahaman kita akan kasih Kristus makin besar. Omong kosong, you mengerti penderitaan Kristus kalau hidupmu tidak pernah menderita. Dan yang namanya menderita tidak selalu kamu jadi miskin susah payah ya. Enggak tentu begitu. Ada orang sangat kaya, uangnya banyak. Tapi dia mengalami penderitaan karena sebetulnya ada orang menyakiti dia dan dia bisa hajar. Tapi kemudian dia mesti tahan. Wah itu berat loh. Dia bisa tapi tidak lakukan. Ya. Ini menjadi sangat situasi yang sangat tidak sederhana. Ya, sehingga dia di sisi dia, di porsi dia mengalami hal yang sangat berat. Yang kedua kalau kita lihat kasus Sakeus. Waktu Sakeus percaya Tuhan, dia bahagia setengah mati. Padahal karena dia percaya Tuhan, 50% hartanya dia persembahkan untuk orang miskin. Lalu dia bilang kalau ada orang yang kutipu ketika aku memungut cukai, akan kukembalikan sesuai peraturan Taurat. 2-3 kali begitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang dibuat. Tetapi tidak ada yang menuntut kepada Sakeus. Terindikasi Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang jujur. Oke? Tetapi Sakeus bahagia, boleh mengenal Tuhan. Padahal asetnya berkurang 50%. Ini menarik loh saudara. Orang kayak gini kan mutunya bagus sekali ya. Nah jadi tidak ada yang salah dengan kaya, tapi alangkah ironisnya kalau kaya kita kehilangan bahagia. Maka bahagia adalah quality, kaya itu quantity. Kaya bisa siapa bilang tidak, ingat tadi. Tapi kaya bukan tujuan. Tujuan kita adalah bahagia. Kaya itu alatnya. Karena dengan uang saya yang banyak, saya tolong banyak orang, dia senang, dia bahagia, saya mendapat kebahagiaan dari kebahagiaan dia. Ya, jadi kita mesti melihat berbagai aspek yang sebetulnya Tuhan taruh, yang menciptakan satu sistem yang luar biasa dalam kehidupan ini. Ya, gereja gagal menerjemahkan apa yang diajarkan Alkitab. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri, atau yang Tuhan rumuskan. Kau beri aku makan waktu lapar, minum waktu haus. Kapan? Waktu kau care sama yang susah itu. Atau Kisah Rasul pasal 2. Yang kaya menjual hartanya untuk membantu yang miskin. Seperti apa yang dikatakan Paulus di Korintus. Bukan supaya yang kaya jadi miskin, yang miskin jadi kaya. Supaya ada keseimbangan. Itulah yang diterjemahkan Karl Marx. Sama rasa, sama rata. Dalam semangat sosialismenya. Sayang, dia membuang Tuhan dalam semangat itu. Andai kata Tuhan hidup di dalam sosialisme. Wow, itu lain. Itu akan menjadi keyboard sistem yang ada di Israel. Itu sebenarnya keyboard itu persis kayak sistem yang dibuat Karl Marx. Zionis merubahnya dalam bentuk yang kontekstual. Dan mereka bertuhan. Maka yang namanya Moshe Dayan itu dari satu keyboard yang terkenal. Dia kalau masuk ke keyboardnya itu, keyboard itu jadi kalau kita bilang apa ya? Satu RW lah begitu. Tapi RW ini sistem di mana semua satu RW ini dibiayai oleh semua satu RW itu. Jadi siapa yang sukses memberikan uang kepada kas RW lah kira-kira gitu. Jadi kas ini nanti dipakai mendidik yang lainnya. Maka Moshe Dayan jadi jenderal hebat dari keyboard itu. Dia pulang ke situ friendly sama yang lain. Yang susah-susah juga bisa panggil, Moshe. Kalau kita ngeliat jenderal mana bisa Moshe. Masuk penjara kita nanti. Hebat ya sistemnya. Ya, jadi kekayaan kita mesti pakai menjadi alat menjangkau dan menciptakan banyak perubahan. Maka bahagialah. Ya, karena itu menjadi sangat penting bagi kita. Ya. Nah, oleh karena itu yang perlu sebetulnya antara kaya dan bahagia adalah keseimbangan. Ya, jangan takut kaya. Tapi awas ya, kaya dan mulia loh. Kadang orang semua mau kaya tapi hilang kemuliaannya.
Kalau orang kaya dan mulia artinya kayanya itu adalah kaya yang benar. Dia tidak dapat merampok. Kalau orang kaya ngerampok, nggak mulia dia. Orang selalu membacakan Amsal. Ya, umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan dan seterusnya. Tapi kehormatan dilupakan. Buat apa kamu kaya umur panjang kalau tidak terhormat? Jadi the quantity harus diikuti dengan quality. Quality lah yang membuat nilai terhadap quantity. You kaya nggak terhormat, malu orang miskin. Lebih baik orang miskin yang nama baik daripada kaya namanya busuk. Jadi nggak ada yang salah dengan kaya, tapi jadilah terhormat. Nggak ada yang salah dengan kaya, tapi jadilah mulia. Ya, nah ini kita balance terus. Ini yang penting untuk kita memikirkan apa yang harus kita lakoni dalam hidup kita. Nah coba kita lihat yang terakhir ini. Kaya dan bahagia. Yang pertama harus kita sadari adalah Allah sumber berkat. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang bisa kita kerjakan, semua datang dari Dia. Ini prinsip pertama dulu. Sehingga jangan pernah besar kepala terhadap apa yang kau miliki. Maka Tuhan selalu mengingatkan orang, jangan kau mengandalkan kekayaanmu. Pencuri datang dan mengambilnya malam-malam, besok pagi kau sudah menangis dan miskin. Ya, kasus Lehman Brothers ini betul-betul membuat orang konyol ya. Tidur nih, bangun besok paginya, hilang semua. Kemarin saya lupa, saya tidak dikasih tahu nama satu orang Amerika. Dia di Lehman Brothers itu waktu main berapa ratus miliar US dollar personal. Ya, jadi hilang. Itu orang terkenal di Amerika, tidak pernah jual apapun, tapi selalu beli apapun. Udah terkenal itu. Saking kayanya. Lukisan ada beli, ini apa beli. Pokoknya ada barang-barang yang number one ya udah rata-rata dia dah. Kemarin banyak sekali udah mulai keluar lelang. Dia jual lukisan 2, dia jual ini. Semua orang udah tahu dia udah bankrupt. Tidak pernah dikenal menjual apapun. Selalu dikenal membeli apapun. Tapi sesudah Lehman Brothers jatuh seminggu 2 minggu kemudian dia sudah mulai jual ini, jual itu, jual ini, jual itu, jual ini, jual itu. Bankrupt. Siapa yang pernah bisa begitu ya? Bangun tidur loh itu. Ya. Jadi saudara, Allah sumber berkat maka mari kita lakoni sama-sama. Toh kalau Allah memberi ya sudah. Kalau enggak jangan paksakan gitu ya. Saya cerita itu ada satu kawan. Ini kalau deket dia Bloomberg itu ya. Bloomberg itu kan apa namanya running title kan. Saham terus bergerak gitu ya. Saya kalau ngeliat dia lagi ngomong, iya Pak, iya. Tapi nggak merhatiin. Gue di sini nih. Oh iya Pak ya. Apa yang lo lihat? Terus saya lihat, iya Pak lagi jatuh sahamnya. Kurang ajar dari tadi gue ngomong dia ngeliatin saham terus. Lagi jatuh, turun, Itu 1-2 poin, kalau 10 poin bisa mati duduk dia. Kita lagi ngajak ngomong, kita kaget ya. Kita nggak ngapa-ngapain kok jatuh. Ternyata yang dia lihat saham. Ironis sekali sampai saya bilang gini, kalau lu mau main saham main. Tapi siap menang, siap kalah dong, tenang saja. Tapi berat Pak terlalu banyak, jangan main, kan gampang ya. Sederhana, jangan bikin hidupmu susah. Ya, jangan main sudah. Masa kamu ngeliat angka itu turun naik lalu bahagiamu terpengaruh? Nah itu salah. Ya, bagi saya itu orang miskin. Ya, orang kaya enggak begitu, apapun terjadi dia tenang. Itu kaya yang real. Maka kita mesti belajar menempatkan diri secara quality setiap apa yang kita punya. Karena itu yang kedua, kita mesti tahu untuk meminta kepada Tuhan apa yang menjadi bagian kita. Saya suka Amsal 30 dalam doanya. Tuhan, aku tidak minta kekayaan. Tapi nggak stop koma. Aku juga nggak minta miskin. Aku hanya minta ya Bapakku, apa yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kaya tidak besar kepala dan melawan kepadamu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mempermalukan namamu. Tapi apa yang menjadi bagianku? Pasti kau jauh lebih tahu. Aku akan hidup dengan itu untuk memuliakan namamu. Hebat ya. Tapi gereja yang merusak, Kristen merusak sendiri nilai. Sehingga doa Amsal itu jadi jarang. Doa Bapa kami sangat jelas, Yesus sudah mengajarkan dalam semangat perjanjian baru. Berilah kami pada hari ini makanan kami berapa? Yang secukupnya. Ada katanya doa yang hebat, doa yang benar adalah doa beriman. Minta lengkap dan detail. Itu membuktikan iman. Salah. Yesus tidak pernah mengajar kita. Kalau kau mau makan, mintalah. Capcay puni hai babi kecap. Plus saksang dan kerupuk udang. Jangan lupa ya Tuhan susu kacang dan buah-buahan. Buah naga pula lagi dipesan ya. Nggak ada ayatnya. Beri kami makanan secukupnya. Kalau Tuhan tanya berapa cukup nak? Bapakku, kau jauh lebih tahu berapa yang cukup bagiku.
Jujur saja saya tidak tahu kata cukup. Maka apa yang ada pada diri saya bersyukur. Tuhan mau tambah urusan dia, Tuhan mau ambil urusan dia. Urusanku memakai apa yang ada. Hidup dari apa yang ada. Saya tidak akan membebani diri saya untuk hidup dari apa yang tidak ada. Ya, ini jadi penting. Sehingga penempatan bagian itu penting. Itu menjadi satu pemikiran yang penting. Jadi bagian, puaslah dengan itu. Ya, Tuhan atur semua. Jadi tidak usah kita mau memiliki orang punya. Oh saya mau kayak dia. No. Kau. Berkatmu Tuhan sediakan buatmu. Ya, tidak selalu berlebih itu hebat. Karena banyak orang berlebih justru di situ dia jatuh. Ya, itu kita harus hati-hati memahami itu. Yang ketiga, karena itu kita mesti mencari kerajaan Allah. Ya, jadi kaya dan bahagia itu cari dahulu kerajaan Allah. Semuanya akan ditambahkan. Easy. Jadi itu kita mesti berani. Maka apapun kerjaan kita ingat, pekerjaan, bisnis adalah alat. Tujuannya memuliakan Allah, mencari kebenarannya. Baru kamu puas waktu kamu berbisnis. Ya, kalau tidak kita akan hancur, saudara. Yang berikut yaitu pekerja yang rajin. Tadi sudah dibicarakan kan? Jadi bagaimana kerajinan akan membawa kita pada keberhasilan. Sehingga tidak ada orang barat itu punya budaya malas. Time is money tadi. Orang Jepang paling gila juga kalau kerja ya. Walah elah. Itu saya ngeliat itu lebih gila lagi. Tapi wajar makanya dia maju ya. Kalau ngeliat orang Jepang kerja, antara makan sama bel udah uber-uberan tuh. Ya, jadi begitu bel satu kali, udah lari semua makan. Udah hitung 5 menit lagi bakal bel, udah sampai tempat. Udah lari lagi. Dia lihat posisi dia di mana. Langsung kerja lagi. Lain sama orang Indonesia ya. Nggak jelas di mana. Belum kelihatan juga. Cari-cari, lagi berdoa. Gawat kita ini. Udah kalau Jumat itu, halo, udah siap-siap. Apalagi kalau pegawai negeri kan. 1:30 jam 2 nggak kelihatan. Jam 10 pagi datang main gaple dia. Meja kerja udah rapat, ceplak-cepluk. Aduh, ngeri. Ironis. Bagaimana kita mau maju? Jepang maju karena begitu. Yang paling dekat tetangga kita Singapura kan. Yuk kalau lihat orang jalan di Singapura, ngenalin orang Singapura mana, Singaporean, mana yang bukan, khususnya mana Indonesia, gampang. Duduk aja diam, lihat aja jalan. Kalau jalan cepat itu Singapura tuh. Jalan lambat, berhenti ngobrol-ngobrol, itu Indonesia itu. Gampang. Ini di bulu di Orchard Road, lihat aja gitu. Saya sengaja pernah berhenti, saya bilang, ini Indonesia nih. Ini Singapura nih. Udah hidik banget ya, duduk. Kerja gila. Karena mereka udah dibentuk, udah ditempa, kompetisinya terlalu berat. Kita masih cenderung santai. Semua everything oke. Iya. Maka waktu saya ngobrol-ngobrol ya, saya waktu sakit disponsorin kawan-kawan kan di Mon E. Lalu samping saya itu orang Singapura, kita ngomong-ngomong. Dia bilang, saya sih nggak mau di Mon E, dia bilang. Ini karena insurans jamin saya di sini. Saya lebih suka di General Hospital. Kenapa saya bilang? Sebetulnya saya juga bingung orang-orang kemari. Sorry ya katanya. Orang Indonesia saya juga suka bingung. Ngapain yuk kemari, ini mahal di sini. Memang Mon E kan mahal. Iya, bisa 20-40% loh kalau dengan General Hospital kita bayar. Padahal profesor doktornya ada di General Hospital semua. Mestinya kan kamu ke sana. Saya bilang saya juga disponsorin kawan-kawan, saya nggak pernah berobat di Singapura. Tahu-tahu ditaruh di sini aja ya. Tapi orang yang pintar larinya ke sana, General Hospital. Nggak mau dia ke Mon E. Ya, itu orang Singapura sendiri begitu. Jadi di sini orang yang ke Mon E, kalau orang Singapura, itu rata-rata levelnya yang udah tinggi dan dia insurance. Insuransinya nunjuk itu kan. Ya dia berobat ke situ. Cara berpikirnya beda ya. Itu menarik loh. Jadi saya kalau perhatiin, iya ya. Maka orang makin grade itu naik, jadi lain. Orang yang kerja rajin, dia hati-hati pakai uang. Karena dia tahu ini keringat dia. Tapi orang yang kerja malas banyak uang. Ini gawat punya ini. Iya, amplop terus. Ini kayaknya kerjanya malas ini. Dan selalu paling gampang menghabiskan. Ya. Irit sama pelit itu ingat ya, dua hal yang berbeda. Nah karena itu memang harus diperhatikan baik-baik. Yang berikut, makanya dia selalu berhasil. Jadi Mazmur mengatakan selalu berhasil, tadi ingat, itu the quality-nya sudah ada. Ya, rajin tadi ya, jadi pintar, tanggung jawab,
orangnya hemat, bisa atur, ya automatically. Makanya, siapapun orang seperti yang diajarkan Alkitab, biar kata nggak Kristen, sukses dia. Dengar kalimat saya, siapapun dia memakai hukum Alkitab, biar nggak Kristen kerja, sukses. Pasti berhasil. Orang di Jepang itu manusia beragama yang paling antik itu. Ya, lahir di rumah sakit, menikah di gereja, mati di kuil, komplit banget sudah. Nah itu orang Jepang. Saya lihat bagus-bagus, gereja bagus ya, itu bukan gereja Pak, chapel. Apa maksudmu chapel? Apa saya bilang gereja? Kok bukan gereja terus chapel? Gini loh, pas ini chapel ini yang punya ini orang Jepang nih Pak. Kristen? Oh bukan. Loh lalu buat apa? Disewakan. Orang Jepang paling suka Western style kalau lagi merit. Cuman memang orang Jepang sama kita kerjanya juga merit versi ya. Orang Jepang kerja beneran. Kalau kita kan kerjanya ngerjain orang. Jadi agak lain memang. Sehingga kayak mulai pikirkan. Maka Jepang itu tidak Kristen. Tapi dia menjalankan prinsip Kristen dalam kerja. Ya. Sehingga orang Islam, Muhammad dia tahu kenapa maju. Muhammad dia punya falsafah. Kalau kita mau maju, lakukan apa yang dilakukan Barat. Barat bikin sekolah, bikin sekolah. Barat gini, bikin gini. Dan dia ikuti, dan dia maju. Sayang ya. Maka mereka punya universitas, punya apa semua. Hebat loh. Kristen. Di Kalimantan Tengah saya cerita sharing. Rekan kita sana yang jadi rektor. Waduh berat nih Pak, mesti dibantu. Universitas Kristen. Ya, kalau di Jakarta UKI kan. Tapi udah bukan Kristen katanya ya. Universitas Karateka Indonesia. Nah, tiap hari main karate melulu sih. Saya itu pulang Salemba itu selalu. Jangan lewat Pak. Kenapa? Berkelahi. Paginya lawan IAI. Siangnya lawan Bung Karno ya. Bung Karno. Ku bilang, udahlah malam kalian lawan Reformata. Ayo. Kesel juga jadinya kan gitu kan. Orang jalan jadi belebek-belebek gitu. Tutup semua jalan. Kenapa takut? Orang Kristen berkelahi. Aduh gak enak banget ya. Orang Kristen berkelahi, tidak ada yang bisa lewat di Diponegoro. Ironis. Maka kita bilang ya, apa ini? Mau kemana ini? Tapi Muhammadiyah tertib loh. Sulit ya mencari Muhammadiyah berkelahi universitasnya. Sorry saudara. Ini harap saudara perhatikan baik-baik. Ya, kita yang konsen dunia pendidikan kadang-kadang kalau ngelihat ini Kristen, ini bukan kok gitu ya. Nah ini perlu pemikiran yang serius. Dan universitas Kristen terkenal jauh lebih mahal daripada universitas milik Islam. Ya, pesantren itu murah meriah loh. Udah tinggal di dalam cuma berapa duit bayarnya ya. Murah meriah. Orang bilang, ya kan dapat bantuan dari Timur Tengah dari. Saya emang gak peduli bantuan dari mana. Tapi yang jelas dia bisa menyelenggarakan pendidikan yang murah dan bermutu. Ini tidak gampang ya. Nah jadi bagaimana? Itu kita garap ya. Nah maka selalu berhasil. Apapun kita kerjakan pasti Tuhan ada di sana. Nah titik 2. Kita lihat yang berikut. Maka kita mesti memahami saudara. Kaya itu adalah menerima berkat. Dan bahagia itu adalah membagi berkat. Saya kira ini jadi penting ya. Kaya itu kita terima berkat dari Tuhan. Tapi untuk kita distribut lagi. Kalau you nggak kasih, ya you nggak bahagia. Saya suka pengkhotbah waktu dia bilang apa. Orang, siapapun dia, makan minum itu pun anugerah Tuhan. Common Grace ya. You makan minum pun anugerah Tuhan. Kalau gambaran Injil gini. Matahari Tuhan berikan untuk siapa? Semua orang, mau kafir apa nggak kafir kan ya. Kristen nggak Kristen semua dapat matahari. Mana ada orang jalan. Loh ini gelap-gelap kok situ terang. Orang Kristen lagi lewat. Mana ada. Terus siapa itu? Oh Pak Big Man lagi lewat. Kok ini gelap? Pak Haji. Enggak lah kan. Sama dapat matahari. Menarik loh. Ini common grace. Maka dikatakan siapapun bisa makan minum. Itu anugerah Tuhan. Maka orang jahat dia makan minum tidak bersyukur pada Tuhan. Maka disebut jahat karena dia tidak kembalikan kepada Tuhan. Nah orang Kristen lebih gila lagi. Sudah Kristen nyanyi haleluya. Dapat berkat tidak kembalikan kemuliaan Tuhan. Apa Tuhan tidak marah betul? Maka jangan sampai kekayaan yang jadi berkat malapetaka di hidup kita. Maka dapatkan bahagia dengan membagikannya. Mendistributnya. Sehingga ada orang yang bisa kita tolong. Dia bahagia, kita bahagia. Kebahagiaan kita adalah bagaimana membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Nah biar bagian ini menolong kita ternyata kaya bahagia bisa banget. Ya, bisa banget. Jadi jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Nah saya harap ini bisa menginspirasi kita untuk terus mendesain seluruh kehidupan kita, kerja kita, karya kita ya. Terus Anda bertarung. Itu akan menjadikan sebuah kenikmatan tersendiri di dalam kita menggarap
apa yang bisa kita garap di kehidupan ini. Ya, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Tapi terus berserah penuh. Makin bergantung, makin mendalam, makin kita nikmati kemurahan yang luar biasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.